Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Al-ayah wallahu ma'ala bi muradihi bidalik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk dapat dengan mudah melangkahkan kedua belah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini. Merasakan nikmatnya ruku, merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap bahwa semua amaliyah yang kita lakukan, dari mulai niat sampai perjalanan dan bahkan sampai duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemudian Allah menghargainya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan setiap tapak langkah kita dari tempat kita masing-masing ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dihitung sebagai penghapus dari segala dosa dan kesalahan kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi pemudah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan keharibaan panutan alam Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para sholihin, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini dihitung sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kelak di yaumil qiyamah layak mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kita karena kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan dengan penuh kenikmatan. Kalau kita coba bayangkan orang-orang yang berada di daerah bencana, di Cianjur dan di beberapa tempat yang lainnya, betapa mereka kesulitan untuk melaksanakan hal seperti kita saat ini. Ada yang melaksanakannya di tenda-tenda pengungsian, ada yang melaksanakannya di tempat-tempat yang tentu saja tidak layak seperti kita. Tetapi betapa beruntungnya kita karena kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan ini dengan penuh kenikmatan dan kenyamanan. Maka tentu saja syukur kita harus ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita mendengar berbagai bencana yang terjadi saat ini di seluruh pelosok negara Indonesia ini. Tentu saja kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim wallahu ma'na bimuradihi bidalik. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang atau satu kaum kecuali tentu saja ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
maka apapun yang terjadi adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita yakinkan, bukan karena seseorang tertimpa karena boleh jadi dosanya, boleh jadi, tetapi haruslah kemudian kita berbaik sangka, karena kalaulah kemudian mengatakan banyak dosa yang terjadi di daerah-daerah bencana, boleh jadi lebih banyak dosa yang kita lakukan di tempat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa prasangka baik yang harusnya kemudian kita tunjukkan kepada mereka yang terkena musibah, betapa Allah ingin meninggikan, memuliakan derajat mereka. Boleh jadi dosa yang terjadi lebih banyak di Bandung ini, di tempat kita berada, tetapi kemudian kenapa yang terjadi musibah di tempat-tempat tertentu, bahkan di basis-basis pesantren seperti Cianjur? Boleh jadi karena Allah ingin meninggikan derajat mereka, boleh jadi Allah ingin memuliakan mereka. Kenapa tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang kemudian terkena musibah lalu kemudian wafat, maka kemudian bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Secara kehidupan kita, boleh jadi secara kita berada hidup di dunia ini, yang tertinggi musibah itu adalah kematian. Boleh jadi kita menganggap bahwa mereka telah wafat, boleh jadi mereka kita katakan sebagai orang-orang yang rugi, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena ketika kemudian dikategorikan sebagai mati syahid, maka betapa tingginya derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian bagi mereka yang kemudian masih hidup saat ini, lalu kemudian merasakan susahnya kehidupan di tanah-tanah pengungsian, maka tentu saja mereka juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran mereka. Dan betapa Allah kemudian memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang bersabar. Innama wasabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan barang siapa yang bersabar, maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja ini juga merupakan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, yang tidak berada di daerah-daerah bencana? Maka tentu saja rasa syukur yang harusnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bersyukurnya kita karena kita terhindar dari bencana. Betapa bersyukurnya kita karena kita bisa hidup dengan tenang, dengan tentram, tanpa ada bencana yang terjadi di sekitar kita. Maka ini adalah merupakan syukur yang harusnya kemudian kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la in syakartum la azidannakum, bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan tambah nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa beruntungnya juga orang-orang yang kemudian di luar daerah bencana, yang kemudian menunjukkan rasa syukurnya. Dan syukur tertinggi tentu saja adalah mempergunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kemudian kita masih diberikan usia, kalaulah kemudian kita masih diberikan selamat saat ini dari bencana musibah, maka tentu saja syukur itu ditunjukkan dengan ketaatan yang lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat berjamaah kita, perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah bentuk rasa syukur tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, barangkali ketika kita memiliki harta yang lebih, maka kemudian kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan saat ini di daerah-daerah bencana. Ini pun adalah merupakan syukur yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sesungguhnya bangunan dari iman itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu nisfani, wanisbun bisabri, wanisbun bisyukri, bahwa iman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur.
Maka ketika hari ini kita menerapkan ini, bagi mereka yang ada di sana bersabar, dan bagi kita yang ada di sini bersyukur, maka kemudian inilah bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ajabari amril mu'minin, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi pada kaum mukminin itu adalah kebaikan. Di mana dia diberikan musibah, bencana, hal-hal yang jelek, maka kemudian dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika khair, dan itu adalah kebaikan. Dan di mana-mana dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kebaikan. Maka bagi orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi, apakah itu kenikmatan, apakah itu musibah yang terjadi, maka akan menjadi kebaikan karena dua-duanya disikapi dengan baik. Ketika diberikan musibah, maka kemudian ditunjukkan rasa syukur, ditunjukkan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditunjukkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bangunan daripada keimanan kita. Maka mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan hari ini di tempat yang mulia ini, kita mungkin tidak diberikan pahala sabar. Kita mungkin tidak diberikan pahala besar dari kesabaran kita, tetapi kemudian kita masih berpeluang untuk meninggikan derajat kita, yaitu dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hari ini kita ucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemudian mempergunakan segala sesuatu yang diberikan Allah untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, rahmatika ya arhamar rahimin. Wa litafi bainana wa bainahumul khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin.